Baik teman-teman, mohon izin untuk memenuhi tugas hari kelima ya, yaitu tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak nih. Saya pengen minta pendapat dong dari teman-teman. Paling yang pertama, Teh Nadine dulu ya, NDH 25. Gimana Teteh? Kemarin udah ada tokoh yang menjadi panutan nggak ya? Boleh di-share ya ke kami. Kalau dari aku sendiri sih, dari instansi aku sendiri yang mana di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Di sini aku untuk tokoh panutannya itu dari analis SDM ahli muda namanya Bunda Diana Saparina SIP. Beliau itu mentor yang membimbing dengan penuh kesabaran, mampu mendeskripsikan tugas kehumasan dan kepegawaian dengan jelas, serta selalu menekankan pentingnya nilai berakhlak di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tempat kerja. Oh iya, tadi siapa Teh namanya Teh? Eh, Bunda Diana itu berarti Saparina. atasan Teteh langsung gitu ya, atau gimana? Betul, mentor aku Hmm, sendiri juga gitu. oh gitu, iya ya, soalnya pasti sering ketemu ya kalau di kantor. Mm-mm. Iya nih, kalau Mas Rian gimana Mas? Oh Kira-kira iya, siapa sih yang jadi kebetulan panutan Mas Rian? kebetulan kalau aku sendiri sih, mengangkat Pak Setda ya, karena sebelumnya kan saya sempat, melakukan orientasi di Dinkes ya. Waktu di Dinkes selama kurang lebih 1 minggu itu, saya bertemu beliau ya. Beliau ini kelihatan, berwibawa gitu dari cara, bicaranya, cara menyampaikan pendapatnya dan lain-lain. Jadi kayak, membangun semangat juga. Beliau menyampaikan visi misi, Jawa Barat ke depan, selalu mensupport, Pak Deddy Mulyadi juga. Dan setelah saya cari tahu latar belakangnya, ternyata beliau itu memang betul-betul merintis karirnya itu dari bawah ya. Jadi, saya terinspirasi saja, ya inginnya sih supaya nanti ke depannya mungkin saya bisa meniru jejak beliau ya. Jadi bukan hanya mendapatkan jabatan saja, tapi bisa, memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Jawa Barat ke depannya, itu sih. Wih, Iya keren banget ya Mas, mantap. kalau misalkan Pak Sekda tuh memang auranya terpancar banget ya Mas ya. Jadi kita tuh yang Iya, mendengarkan apa namanya yang disampaikan tuh jadi tergugah gitu ya Mas ya. Berarti kalau Mas Rian sendiri itu eh toko inspirasinya Pak Sekda ya. Jadi bukan betul. dari unit kerja gitu karena memang benar-benar terketuk hatinya gitu ya Mas ya. Oke deh, kalau untuk Mas Hendy gimana nih? Kira-kira siapa tuh ya kalau boleh tahu? Oke. Mm-mm. Kalau dari saya sih sebenarnya tuh kemarin tuh sempet bingung ya, banyak banget deh kayaknya inspirasi, pengennya mah yang terdekat aja lah, nggak usah yang jauh-jauh gitu kan maksudnya, karena kebetulan kemarin tuh sempet istri juga kan PNS juga kan, yang diambil PNS ya. Cuman saya pikir kayaknya kalau istri enggak lah, terlalu lingkupnya terlalu Personal sempit, ya. nanti takutnya gimana-gimana gitu kan. Ya sebenarnya karena istri juga kemarin alhamdulillah kan ikut apa namanya yang CPNS berprestasi ya? LTM tuh, dia juga Oh, keren jadi kayak ada sekali. kayaknya dia lebih kenal juga gitu. Cuman maksudnya kayaknya Mm-mm. saya coba ngangkat yang lain gitu, makanya kemarin sempat mencari. Nah kebetulan saya ngeliat di YouTube tuh ada tuh yang podcastnya BKD dengan Pak Yoyon. Pernah ngedenger nggak Pak Yoyon yang dari Satpol PP yang di Hmm. Kuningan? Dia itu dijuluki si Pawang ODGJ. Jadi Oh kiprah iya beliau iya tuh kan iya udah iya iya. pernah denger. Itu tuh dia juara satu prestasi, kategori prestasi di ASN 2024. Jadi makanya saya Hmm. angkat Pak Yoni gitu. Jadi selain dari prestasi itu juga, Pak Yon tuh udah dapet nih apresiasi dari pemerintah, kayak dapat hadiah 35 juta dari Kepala BPK SDM. Terus Mm-mm. diundang dari podcast ASN Jabar ikut bicara yang sama BKD, makanya kemarin saya bisa tahu Pak Yoyon ini karena dari situ gitu. Jadi Oh dedikasi iya beliau iya. itu dari awal tahun berapa ya saya lupa, kemarin 1900 berapa gitu, dari awal dia jadi Mm-mm. Satpol PP sampai Mm-mm. sekarang mengabdi di Satpol PP dengan prestasinya itu menganggap semua ODGJ itu bukan orang gila, tapi menganggap semuanya itu saudara. Jadi kalau dilihat kan Satpol PP kan kayak Mm-mm. bawa
bawa apa gitu. Tapi kalau di tasnya Pak Yun itu yang dibawa itu sabun mandi, gunting, sampo. Jadi Hmm. dedikasinya Ya. sangat luar biasa gitu. Makanya saya terinspirasi untuk ngambil itu. Itu Benar-benar sih kalau yang menginspirasi ya. Berarti ya memang gitu. jiwa sosialnya tinggi ya. Saya sendiri Tinggi sebagai yang sekali, bekerja iya di benar. rumah sakit Jadi jiwa mungkin aja juga ketika mendengar paparan iya, ini merasa, wah ternyata masih ada ya yang iya Di benar luar benar biasanya benar. kan yang humanis terhadap ODGJ itu kan biasanya rata-rata orang yang secara langsung bersinggungan dengan beliau-beliau ini ya, seperti saya sendiri karena saya sendiri bekerja di RSJ, jadi ketika melihat ODGJ pun saya nggak yang kaget, tapi lebih ke arah memahami bahwa itu tuh sebenarnya ya ada gangguan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh beliau gitu. Mm-mm. Iya, Ternyata iya. masih banyak ya orang yang berjiwa sosial tinggi dan humanis itu. Benar-benar Bagus. inspiratif sekali ya. Ya Ini makanya dia Ian. beliau kan dapat kategori pemenang inspiratif gitu. Benar-benar itu berarti beliau bekerja benar-benar dari hati ya. Jadi bukan hanya tuntutan pekerjaan saja gitu, tapi ternyata memang dari lubuk hati yang paling dalam ingin membantu semua orang. Luar biasa sekali Bapak. Betul. Nah, kalau dari saya sendiri nih teman-teman, saya ngambilnya itu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, yaitu Dr. Rian namanya seperti Mas Rian. Jadi Iya. beliau ini mendorong untuk membuat yang namanya pemeriksaan gitu. Jadi namanya tuh Lalaban Seger. Jadi pemeriksaan labnya gitu. Yang biasanya ini kita pemeriksaan tuh harus datang ke labkes. Nah sekarang itu membuatnya secara mobile gitu. Jadi melalui bis gitu. Jadi teman-teman yang ada di pelosok-pelosok itu tetap bisa mendapatkan pemeriksaan yang cukup detail gitu. Jadi alat lab itu dipindahkan ke dalam bus gitu. Jadi menurut saya itu cukup menginspirasi gitu ya bagi saya. Tapi di luar itu teman-teman semuanya ini tokoh-tokoh yang diangkat ini cukup luar biasa ya. Benar-benar saya sangat tersentuh gitu. Tadi ada yang Pak Sekda, ada yang kepala bagian ya Teh Nadine ya, kemudian ada Bapak Satpol PP tadi yang benar-benar menginspirasi gitu. Tapi saya lumayan tertarik nih sama yang dipilih Mas Rian gitu ya, tokohnya tadi kan Bapak Sekda. Itu kenapa menurut Mas Rian nih kok Mas Rian itu tertarik sekali gitu, sudut pandangnya tuh bagaimana sih gitu, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu, atau teman-teman yang lain nanti bisa memberikan pendapat juga gitu. Boleh silakan Mas. Baik, terima kasih Teh Susi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, saya ini sebenarnya kan bukan orang Jawa Barat ya. Nah, pertama kali saya tergabung ataupun saya datang ke Bandung itu ya waktu kita sosialisasi di Dinkes selama 1 minggu. Dan yang pertama kali saya spotlight itu ya Pak Setda ini. Beliau ya. Ketika beliau masuk tuh, ketika beliau masuk tuh memang kok ini orang siapa sih? Cukup langsung menarik sebelum perhatian ya perkenalan Mas tuh ya. Iya, sebelum perkenalan kan udah menyapa, menggebu-gebu gitu ya, Iya berapi-api gitu. betul. Saya tuh udah ini siapa sih sebenarnya gitu kan. Setelah beliau memperkenalkan dirinya, kemudian menyampaikan tujuannya dan harapan kepada kita semua, di situ saya terpacu. Oh, bagus juga ini cara penyampaiannya, cara mengajak kita tuh nggak secara langsung tuh bukan suatu perintah, tapi lebih ke arah ajakan yang membakar semangat. Dan dari situ tuh saya mulai kepo ya, ingin tahu lebih jauh sebenarnya Pak Setda ini dulunya bekerja di bagian apa sih kok bisa sampai seperti ini. Nah ternyata memang beliau ini tuh merintis karirnya emang benar-benar dari bawah ya. Setelah saya telisik itu beliau itu pernah mengawali karirnya sebagai seorang lurah di daerah Cimangpek gitu ya. Cimangpek atau di mana? Cimangpek atau di mana? Dari lurah ini beliau itu kemudian istilahnya naik pangkat ya, menjabat menjadi kepala sub seksi di pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Nah, berarti kan kalau katakanlah gini, dari lurah kemudian bisa bergabung ke kabupaten, otomatis kan prestasinya udah bagus nih, diapresiasi oleh warganya, kemudian diapresiasi oleh atasannya karena kinerjanya. Karena dari Kabupaten Sumedang sendiri, beliau ini terus naik pangkat, tiap periodenya itu selalu naik pangkat gitu. Akhirnya saya telisik,
memangnya beliau ini seperti apa sih? Apakah sudah sesuai atau belum nih dengan ASN berakhlak dan lain-lain? Ternyata memang sudah sesuai dan program-program kerjanya pun cukup baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat gitu teh. Iya. Jadi memang kalau Pak Sekda ini berarti dari dulu itu memang sudah ada jiwa kepemimpinannya begitu ya Mas Rian ya. Jadi Iya betul. memang dari lurah kemudian naik sekarang menjadi Pak Sekda begitu ya. Memang benar-benar cukup menginspirasi sekali. Bagaimana kalau tanggapannya Teh Nadine sama Mas Hendy nih? Apakah ada yang ingin disampaikan atau bagaimana gitu? Silakan. Kalau dari aku sendiri sih sebelumnya udah sempat lihat Pak Sekda karena ada agenda dokumentasi gitu di Tahura. Lihat beliau itu kan kayak positive vibes banget gitu loh. Ya. Oh iya. Pas Benar. apa ya, acara bersih-bersih dia semangat banget bawa sapu diangkat-angkat gitu. Jadi kayak kalau dijadiin panutan ASN berakhlak oke juga sih. Oh iya ya. Oh berarti waktu itu memang ada acara di Tahura gitu ya Teh. Terus kebetulan Teteh jadi ininya dokumentasi gitu atau gimana Teh? Ya, aku sendiri kan rumah sih. Jadi aku di situ dokumentasiin beliau dan yang lainnya juga. Jadi sempat ketemu langsung ya pada saat acara ya. Pasti kelihatan memang sangat jadi beliau tuh vibes-nya tuh benar-benar semangat banget gitu ya. Jadi yang di sekeliling ini juga ikut terasa terpanggil gitu ya. Jadi ikut semangat juga gitu. Gimana nih Mas Hendy tanggapannya? Kalau dari saya sendiri, sejujurnya saya cuma tahu berdasarkan nama dan informasi saja ya, karena memang belum pernah ketemu secara langsung Pak Sekda itu yang mana sih gitu. Cuman misalnya berdasarkan yang tadi Mas Rian bawa kan kayak beliau itu dipercaya oleh warganya dari lurah ya Mas tadi tuh maaf. Iya, dari lurah kemudian menjabat sebagai camat juga itu Mas. Ya, dari lurah terus tiba-tiba jadi camat, jadi kayak waduh ini bisa nih menginspirasi untuk saya yang baru pertama kali bergabung jadi ASN gitu. Mungkin kedepannya saya juga bisa lebih berjuang lebih lagi supaya jenjang karir nanti saya di ASN ini bisa lebih meningkat lagi gitu. Siapa tahu kedepannya bisa jadi mungkin direktur rumah sakit mungkin. Amin. Sebelumnya saya kerja di swasta kan lebih, maksudnya ya jabatan hanya sebatas di situ-situ saja ya. Iya betul. Kalau middle-nya pun ya cuman sebatas di situ gitu. Tapi kalau setelah saya masuk di ASN ini tuh kan lebih terasa gitu jenjang karir saya untuk kedepannya seperti apa gitu. Makanya saya kayak sangat terinspirasi gitu dengan Bapak Sekda yang tadi dipaparin oleh Pak Mas Rian. Ya siapa tahu gitu omongan sekarang bisa menjadi doa untuk saya juga. Siapa tahu saya bisa Amin. Ya. Jadi Dan kan ini, mungkin Bapak Sekda ini kan benar-benar mencerminkan nilai-nilai berakhlak gitu ya teman-teman. Jadi memang ada berorientasi pelayanan, tadi juga disampaikan gitu kan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif gitu. Terlihat dari beliau yang beberapa kali bekerja sama dengan unit-unit yang lain gitu kan. Akhirnya kalau saya secara pribadi juga memang cukup terinspirasi gitu jadinya karena tadi sudah disampaikan paparannya dan lain sebagainya cukup menggugah hati ingin seperti beliau gitu ya dengan vibes positifnya dan lain sebagainya gitu. Berarti kita setuju ya Bapak Sekda itu menginspirasi kita di kelompok 3 ini. Gimana teman-teman? Iya, Setuju sih. Sama Setuju ya? satu lagi nih Teh, ada tambahan. Iya boleh Jadi kan, silakan Mas Rian. kebanyakan untuk saat-saat ini itu kan ASN kita kan udah memasuki Gen Z ya. Dimana Iya. Gen Z sendiri itu memang dari kecil itu memang lingkungannya itu sudah semuanya itu serba digital. Betul Nah, Mas Rian. beliau ini sekarang itu adaptif banget karena apa? Beliau ini udah mulai menjunjung tinggi kegiatan menggunakan teknologi seperti AI, kemudian secara mendorong digital gitu ya Mas Rian ya. Iya, kemudian mendorong ASN baik yang muda maupun yang mungkin sudah tua untuk mengikuti perkembangan digital dan memfasilitasinya untuk apa? Mempermudah masyarakat supaya pelayanan kita lebih optimal. Jadi masyarakat istilahnya kalau ngantri di loket ini udah nggak yang lama-lama, udah manual gitu, iya, bisa dilakukan dengan online. Itu semua juga atas instruksi Pak Sekda
Luar biasa sekali memang Bapak Sekda Jadi kita ini semoga ya. saja nanti di tahun-tahun berikutnya setelah kita tergabung di instansi pemerintah Jawa Barat ini, semoga program atau gebrakan-gebrakan yang lebih wow lagi akan diciptakan oleh beliau ya. Jadi untuk Amin. saya sendiri kan karena juga Gen Z juga sangat mendukung nih semuanya yang serba online. Karena online ini Iya, mempermudah dan mempercepat Mempermudah segalanya ya. urusan ya. Iya, katakanlah Betul. kalau kita daftar, katakanlah berobat nih ya, manual kita udah datang ngeluarin biaya ongkos dan lain, ternyata dokternya nggak masuk. Nah ini kan juga dalam betul. artian rugi waktu, rugi tenaga. Tapi dengan adanya daftar online itu kan lebih mempermudah. Betul. Biar efisien waktu juga ya Mas ya. Efisien waktu, tenaga dan lain sebagainya, dan semoga kita juga bisa setidaknya seperti beliau gitu ya Mas ya, kita contoh semangat beliau, kemudian tata cara kerjanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita setuju sekali lagi ya di kelompok 3 ini untuk memilih Bapak Sekda menjadi tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Seperti itu ya. Cukup sekian teman-teman diskusi kita kali ini gitu untuk menentukan tokoh panutan, dan terima kasih waktunya. Semoga kita bisa seperti Bapak gitu menerapkan nilai-nilai berakhlak tentunya ketika nanti kita sebagai PNS di Jawa Barat tentunya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin Ataukah sudah dari cukup? saya. Mungkin cukup ya. Kita akhiri diskusi kita kali ini, podcast kali ini, dan semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.